Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 4 Oktober 2023, kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita mengisi hari ini dengan beribadah kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa hari ini kita boleh menikmati berkat Tuhan. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, Allah pencipta kami, Bapa pemelihara, penuntun langkah kehidupan kami. Hari yang baik yang Kau anugerahkan bagi kami bersyukurinya dan hendak mengisi hari-hari kehidupan ini dengan sujud sembah kepada Tuhan, dengan melakukan kebenaran. Karena itu terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami firman yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di hari ini dari kitab Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan ditulis seperti ini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara, demikian kebenaran firman yang kita baca di saat ini. Kita merenungkan bagian ini dengan judul, dengan tema kesempatan untuk berbuat baik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah kisah atau perumpamaan yang diceritakan dapat menjadi jalan untuk membuka pikiran dan hati seseorang, dan bahkan refleksi dalam memahami hal-hal tertentu dalam hidup. Sebuah kisah juga dapat membuka cara pandang seseorang yang selama ini mungkin masih sempit dalam melihat sesuatu. Nah, Yesus Kristus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh ahli Taurat tentang siapa sesamanya dengan menceritakan sebuah kisah. Yesus Kristus memulai dengan mengisahkan seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan para penyamun yang merampok, memukuli, dan meninggalkannya hampir mati. Apa yang dialami orang tersebut sungguhlah tragis. Siapa orang tersebut dalam kisah ini tidak dijelaskan dengan detail, sebab yang terutama hendak ditunjukkan dari kisah ini adalah respon atau reaksi orang-orang terhadap orang yang malang ini. Nah, orang ini harus mengalami kehilangan harta bendanya dan bahkan hampir kehilangan hidupnya sendiri. Kemalangan yang menimpa orang ini sekalipun tragis menjadi kesempatan bagi orang lain untuk menyatakan belas kasihan kepadanya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini terdapat peristiwa-peristiwa yang dialami orang-orang tertentu yang membawa mereka jatuh dalam kemalangan dan kesusahan hidup. Nah, inilah fakta hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Yesus Kristus menunjukkan hal itu dalam pembukaan kisah tersebut. Namun bukan hanya untuk menyatakan bahwa memang ada kejahatan di dunia ini. Peristiwa malang yang dialami orang dalam kisah ini justru menjadi kesempatan bagi orang lain untuk menyatakan pertolongan dan belas kasihan. Selalu ada kesempatan bagi semua orang berbuat baik dalam hidup ini. Hanya saja pilihannya
selalu kembali kepada setiap orang untuk memilih kesempatan tersebut. Mau menolong atau menyatakan belas kasihan atau tidak. Nah, sebagai keluarga Kristen, hidup yang kita jalani hari ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan Allah berikan untuk menyatakan kebaikan dan belas kasihan kepada orang lain, yakni kepada mereka yang membutuhkan dan mengalami kesusahan dan kemalangan dalam hidupnya. Kita yang telah menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan Allah dipanggil untuk menjadi saluran belas kasihan-Nya sebagai sesama agar mereka juga mengalami keselamatan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, puji dan syukur sembah hormat kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kebenaran firman yang mengingatkan, mengajarkan bagi kami melihat realita kehidupan bahwa di sekitar kami banyak orang yang membutuhkan pertolongan oleh karena kemalangan hidup yang mereka alami. Karena itu biarlah kami peka terhadap situasi yang ada di sekitar kami, tidak acuh, bahkan kami mau memberi diri untuk menyatakan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan yang memang sungguh-sungguh harus ditolong oleh karena kemalangan hidup yang mereka alami. Karena itu terangi hati, pikiran kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memberlakukan firman ini. Kami pun berdoa kepadamu Bapa, berkati senantiasa kehidupan umat-Mu, Jemaat Maranatha Selatan, diberkati senantiasa oleh Tuhan, dimanapun berada saat ini, dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab di kantor, di perjalanan, atau di kebun, di pasar, atau dimanapun kami berada saat ini, biar kami dituntun, disertai oleh Tuhan. Jauhkan daripada kami kemalangan hidup, tetapi ketika kemalangan itu tiba, kuatkan iman kami menghadapi semuanya, tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam Yesus. Bapa di surga, berkati kami semua hamba pelayan-Mu, berkati para pendeta, berkati diaken penatua, komisi kerja, di multimedia, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kehidupan kami di saat ini, kami arahkan senantiasa ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami yang senantiasa bekerja melayani masyarakat. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Kiranya ini memberkati saudara-saudara, memotivasi untuk senantiasa hidup dalam ketaatan kesetiaan. Karena itu jangan lupa untuk selalu rajin bekerja, rajin berdoa, membaca firman, dan Tuhan Yesus pasti menolong memberkati kita semua. Shalom.